Tahukah anak-anak ibu pengaruh suhu terhadap pemuaian dan penyusutan benda dalam suatu kegiatan? Nah, anak-anak ibu, suatu benda akan mengalami perubahan apabila mengalami pemuaian dan penyusutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, ketemu lagi bersama Ibu Tina. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan, dan jangan keluar rumah. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan membahas materi tentang pemuaian dan penyusutan. Nah, anak-anak ibu, apakah sudah tahu apa yang dimaksud dengan pemuaian dan penyusutan? Nah, anak-anak ibu pasti sudah pada tahu semuanya. Nah, sekarang ibu coba ulang lagi ya. Nah, tahukah anak-anak ibu bahwa apabila benda mengalami pemuaian, itu ukuran benda, baik itu benda padat, benda cair, dan benda gas, itu akan mengalami perubahan ukuran menjadi lebih besar dari ukuran sebelumnya. Proses pemuaian itu terjadi jika suatu benda dipanaskan sehingga suhunya menjadi naik. Nah, sebaliknya jika ukuran benda padat, benda gas, maupun benda cair apabila ukurannya lebih kecil karena didinginkan atau suhunya lebih rendah, maka proses tersebut disebut dengan penyusutan. Dengan demikian, benda akan mengalami pemuaian jika dipanaskan dan penyusutan jika didinginkan. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham? Nah, apakah anak-anak ibu masih semangat untuk mendengarkan penjelasan ibu? Nah, sekarang kita akan membahas proses-proses, peristiwa, pemuaian, dan penyusutan pada benda. Check it out. Nah, anak-anak ibu, sekarang perhatikan gambar di samping. Nah, apakah anak-anak ibu tahu gambar itu apa? Ya, bagus. Itu adalah gambar rel kereta api. Ayo, siapa yang sudah pernah naik kereta api? Nah, sekarang kita akan membahas peristiwa pemuaian dan penyusutan pada rel kereta api. Rel kereta api tersebut apabila terkena sinar matahari yang sangat lama, maka akan mengalami pemuaian karena benda tersebut mengalami kenaikan suhu. Oleh karena itu, sambungan antara dua ujung rel dibuat renggang. Hayo, siapa yang tahu gunanya untuk apa? Sambungan dua ujung rel kereta api tersebut dibuat renggang agar ada ruang untuk pemuaian. Karena benda yang mengalami pemuaian itu ukurannya akan bertambah besar, maka diberi ruang tersebut supaya besi pada rel tersebut tidak mengalami pembengkokan. Karena sejatinya sudah ibu jelaskan di awal tadi bahwa benda yang mengalami pemuaian tersebut ukurannya akan lebih besar. Nah, selain mengalami pemuaian, rel kereta api itu juga mengalami penyusutan. Hayo, kenapa? Nah, penyusutan itu terjadi jika suhu rel tersebut turun menjadi suhu normal. Nah, kira-kira
kapan rel kereta api tersebut mengalami penyusutan? Ya, lihat gambarnya anak-anak ibu. Nah, karena tadi konsepnya penyusutan itu karena suhunya semakin rendah dan apabila jika didinginkan, maka rel kereta api tersebut mengalami penyusutan pada malam hari. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu sudah memahami proses pemuaian dan penyusutan pada rel kereta api? Jadi besok anak-anak ibu nggak boleh bingung lagi kenapa rel kereta api itu dibuat renggang oleh orang. Ya, itu karena rel kereta api mengalami pemuaian dan penyusutan. Yang kedua, sekarang kita akan membahas pemuaian dan penyusutan pada termometer. Anak-anak ibu tahu apa itu termometer? Ya, siapa yang pernah demam di sini? Ya, pasti kita semua pernah mengalami demam ya, anak-anak ibu. Yang mengalami pemuaian dan penyusutan itu pada termometer bukan termometernya, anak-anak ibu, tapi zat yang terdapat pada termometer. Zat pengisi termometer tersebut dapat mengalami pemuaian. Nah, bagaimana peristiwa pemuaian pada zat yang ada di dalam termometer? Nah, saat kita demam, anak-anak ibu diukur suhunya menggunakan termometer. Nah, saat suhu anak-anak ibu itu naik, misalkan anak ibu panas, maka zat yang ada di dalam termometer itu airnya akan bergerak naik. Nah, itu menandakan zat yang ada di dalam termometer tersebut mengalami pemuaian karena apa? Karena suhu tubuh anak-anak ibu tadi naik. Sebaliknya, zat yang pengisi di dalam termometer tersebut akan kembali turun jika terjadi penurunan suhu. Yang ketiga, nah, sekarang kita akan melihat proses pemuaian dan penyusutan pada ban sepeda. Nah, anak-anak ibu ke sekolah ada yang pakai sepeda kan? Nah, sekarang anak-anak ibu harus tahu bagaimana proses pemuaian dan penyusutan pada ban sepeda. Sekarang ibu mau bertanya, apa yang terjadi jika anak-anak ibu meletakkan sepeda pada siang hari dengan waktu yang cukup lama sedangkan matahari sangat bersinar dengan teriknya? Nah, apa yang terjadi? Ya, ban sepeda tersebut akan meletus. Kenapa? Ya, karena ban sepeda tersebut terkena sinar matahari. Kenapa bannya meletus? Ya, karena ban sepeda itu diisi dengan udara, maka udara yang ada di dalam ban sepeda itu akan memuai. Kenapa? Karena terjadi peningkatan suhu oleh sinar matahari tersebut. Yang keempat, ya, sekarang kita akan membahas pemuaian dan penyusutan pada Ya, bagus. Kita akan membahas pemuaian dan penyusutan pada kabel listrik. Nah, sepanjang jalan anak-anak ibu kalau pergi ke sekolah atau tidak ke sekolah kemanapun, anak-anak ibu pasti menemukan tiang-tiang listrik yang dihubungkan oleh kabel-kabel. Nah, apa yang dapat anak ibu lihat dari kabel listrik tersebut? Kita lihat kabelnya itu dipasang agak kendur. Nah, tahukah anak-anak ibu kenapa? Tindakan kabel itu dipasang oleh petugas PLN agak kendur itu bertujuan agar kabel tersebut tidak putus di malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari suhu akan lebih rendah, maka kabel tersebut akan mengalami penyusutan. Apabila mengalami penyusutan bagaimana? Ya, ukuran benda itu akan lebih
kecil, sehingga supaya kabel tersebut tidak putus, maka dibuat lebih kendur. Nah, anak-anak ibu, dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa benda itu akan mengalami pemuaian jika dipanaskan dan akan mengalami penyusutan jika didinginkan. Nah, anak-anak ibu, walaupun kondisinya sekarang kita tidak bertatap muka langsung belajar di sekolah, anak-anak ibu tetap harus semangat, tetap jaga kesehatan, itu yang terpenting, dan jangan lupa belajar. Nah, dari pemaparan materi yang sudah ibu jabarkan tadi tentang pemuaian, penyusutan, dan peristiwa pemuaian penyusutan pada benda-benda, nah sekarang tugasnya anak-anak ibu coba buat pertanyaan sebanyak 5 buah menggunakan kata tanya apa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, anak-anak ibu buat di buku tugasnya ya. Jangan lupa anak-anak ibu harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat, dan jangan lupa di akhir kalimat tanda kata tanya anak-anak ibu pakai tanda tanya. Ayo, jangan sampai lupa ya. Kita tidak boleh asal membuat pertanyaan. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini dulu ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.